Was machen Sie? Mutter ist krank. Sie braucht Medizin. Diangkat dari kisah yang terinspirasi dari kejadian nyata. Cerita ini berfokus pada seorang pria asal Austria bernama Werner. Dia terlibat dalam sebuah peristiwa tragis yang terjadi di sebuah rumah yang kemudian menjadi pusat penyelidikan pihak berwenang. Verhaftet wird. 2 Uhr früh an den Tatort. Versteckt sich. Dalam perkembangannya, dia kembali ke lokasi tersebut saat proses olah tempat kejadian sedang berlangsung. Di sana, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa itu, mulai dari benda pribadi hingga beberapa perlengkapan lain yang memperkuat gambaran situasi yang terjadi. Führt folgende Gegenstände mit: ein Elektrokabel, Rolle Leukoplast, eine Pistole mit Munition, eine Lupe, ein Damenstrumpf, ein Schuhband. Anehnya, Werner mengaku bahwa tindakannya tidak dilandasi motif yang jelas, tidak seperti kebanyakan pelaku kriminal yang sering dikaitkan dengan alasan tertentu, seperti tekanan ekonomi, kepentingan pribadi, atau dorongan situasional. Kasus ini terasa berbeda. Habe keinen Plan gehabt, kein Motiv. Dia menggambarkan tindakannya sebagai sesuatu yang muncul begitu saja, tanpa alasan yang terstruktur, sebuah dorongan yang sulit dijelaskan, seolah datang dari kegelisahan dalam dirinya yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Pengadilan pun menunjuk seorang psikiater untuk menilai kondisi kejiwaannya. Dalam hasil penilaiannya, sang psikiater berpendapat bahwa setiap tindakan kriminal pada dasarnya memiliki latar belakang atau motif tertentu. Tidak ada yang benar-benar terjadi tanpa alasan. Karena itu dia meragukan pengakuan Werner yang menyebut tindakannya dilakukan tanpa sebab yang jelas. Baginya, klaim tersebut sulit diterima secara logika, karena setiap tindakan ekstrim umumnya memiliki dorongan yang bisa ditelusuri. Mord ohne Motiv. Psikiater stellt in seinem Gutachten fest. Pada akhirnya, psikiater menyatakan bahwa Werner berada dalam kondisi sadar dan mampu bertanggung jawab penuh atas tindakannya, sehingga dia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Für die Tat voll verantwortlich. Klärt den Angeklagten für Zurecht Angeklagten in eine Psychiatrie. Gericht lehnte sie der Folge ab Einbruchs sowie hält ihn wegen Mordes Strafe von 10 Jahren. Namun di ruang publik, muncul narasi lain yang mencoba menjelaskan kasus ini dengan cara yang lebih mudah diterima. Dia disebut-sebut berpura-pura mengalami gangguan untuk menghindari hukuman yang lebih berat, sebuah anggapan yang tidak sepenuhnya didukung oleh bukti kuat. Mit könne aber nicht überzeugen oder Gefängnisstrafe zu entgehen, beziehungsweise einen psychischen Defekt und in frühester Jugend für eine Sembari Werner menjalani masa hukumannya, kita perlu melihat kembali masa kecilnya yang penuh bayangan kelam. Dia lahir dari hubungan di luar pernikahan, sebuah kondisi yang pada masa itu membuatnya dipandang berbeda oleh lingkungan sekitarnya. Penolakan itu tidak hanya datang dari orang luar, tetapi juga dari orang terdekatnya sendiri. Dia tumbuh dalam suasana yang minim kehangatan, di mana cemoohan dan tekanan menjadi bagian dari kesehariannya. Die Mutter trennt sich vom Vater, Kind wächst bei der Großmutter auf, nicht geboren wurde, weil es unehelich sich für ihr Enkel. Seiring waktu, pengalaman tersebut perlahan membentuk kepribadiannya. Di sekolah, dia mulai dikenal sebagai anak yang sulit diatur, sering berbohong, kerap melanggar aturan, dan beberapa kali terlibat dalam tindakan yang merugikan orang lain. Sikapnya yang cenderung memberontak dan sulit dikendalikan membuatnya berulang kali berpindah sekolah, bukan sekedar masalah disiplin, tetapi juga karena dia tidak pernah benar-benar menemukan tempat untuk merasa diterima. Man ertappt ihn als verlogen beurteilt. Großmutter schickt ihn ins Kloster. Ihre mit einem Messer attackiert, dort erwischt. Dia sempat kembali tinggal bersama ibu kandungnya yang telah berkeluarga. Namun di sana, dia justru tumbuh dalam lingkungan yang keras, termasuk perlakuan kasar dari ayah tirinya. Kommt zur Mutter. Züchtigt ein Einverständnis mit der Mutter Knaben körperlich. Stiefvater übernimmt die Erziehung. Nah, memasuki usia 16 tahun, perubahan dalam dirinya mulai terlihat. Ketertarikannya tidak berjalan seperti remaja pada umumnya.
melainkan mengarah pada obsesi yang tidak sehat terhadap sosok yang jauh lebih dewasa. Dalam sebuah kejadian, dia sempat menahan seorang wanita dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan dorongan untuk menguasai secara berlebihan. Als 45-Jährige an 14 Jahren lernte die Dame Marie kennen. Ihre masochistischen Triebe, Schlagen und Peitschen, Fesseln und dann am ganzen Körper. Sejak saat itu kecenderungannya semakin berkembang. Dia mulai kehilangan batasan dalam mengendalikan dirinya, hingga pada satu titik terlibat dalam tindakan serius terhadap orang terdekatnya sendiri. Peristiwa tersebut membuatnya harus berhadapan dengan hukum untuk pertama kalinya. Ihm die Art der Befriedigung. Frauen in gleicher Weise zu spürt den Wunsch, auch seine Mutter fängt er Tiere und hat Spaß daran, martert sie, wenn sie zappeln und laut kreien werden könnte. Gegen sie tätlich. Mutter fürchtet, dass ihr Sohn tatsächlich für mehrere Messer steht. Ersichtlichen Grund, ihr in einem Streit müsse jetzt sterben, erklärt er gut liegenden Mutter. Namun setelah menjalani masa hukuman, perubahan yang diharapkan tidak benar-benar terjadi. Dia kembali terjerumus dalam rangkaian kejadian lain, hingga akhirnya melakukan tindakan fatal terhadap seorang wanita lanjut usia tanpa motif yang jelas. Kasus inilah yang menjadi titik akhir, membawanya kembali ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Während der 10-jährigen Haftstrafe wird er aus der Haft entlassen. Am 20. Oktober er sich ruhig und angepasst. Dan inilah dia, film Angst tahun 1983. Danach haben sich die Psychologen für mein Innenleben interessiert. Dass man sich bessert. Gefängnis ist zwar dazu da, denn den habe ich nie ablegen können. Zwang, einen Menschen. Setelah 10 tahun mendekam di balik jeruji, hari ini Werner akhirnya menghirup udara bebas. Di atas kertas, sistem hukum menganggap perilakunya telah membaik dan masa hukumannya pun telah tuntas. Idealnya penjara menjadi ruang untuk memperbaiki diri. Namun bagi Werner, tembok-tembok itu lebih seperti tempat untuk menahan sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan ketika dia melangkah keluar, tidak tampak penyesalan, hanya kegelisahan. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang kembali terbangun. Hinter Gittern kann man keine Stadt. Jahre habe ich in dieser Stadt gelebt. Wenn ich gewusst, wo ich bin. Sebuah kedai kopi kecil yang tidak jauh dari penjara menjadi persinggahan pertama Werner. Logikanya sederhana, tempat yang ramai memberinya banyak pilihan untuk mengamati dan menentukan target. Namun kehadiran Werner perlahan mengubah atmosfer. Dia merasa penampilannya yang tidak banyak berubah sejak 10 tahun lalu terlihat asing dan tertinggal di zamannya. Pada akhirnya Werner terpaksa memesan sosis, 2 potong roti dan sedikit mayones. Sambil makan, matanya terus mengarah pada 2 wanita yang sedang berbincang di dekatnya. Ich bin mir etwas blöd vorgekommen, so ich angestarrt. Nach 10 Jahren Knast kann man nicht modern gekleidet. Namun, tatapan orang-orang di sekitarnya terasa semakin tajam, seolah menilai bahkan merendahkannya. Dalam kondisi seperti itu, dia semakin kesulitan untuk bersikap biasa. Tanpa banyak pilihan, dia pun akhirnya memilih untuk menghindar dan meninggalkan tempat tersebut. Ich habe überlegt, wie ich an sie sofort die tollsten Sachen vorgestellt. Das wahnsinnig aufgeregt. Das sofort alles gehört. Presse wäre das zu auffällig gewesen. Gelegenheit. Masih dengan tujuan yang sama, Werner kemudian menaiki sebuah taksi, yang kebetulan taksi itu dikemudikan oleh seorang wanita. Sepanjang perjalanan, ruang sempit di dalam mobil itu menarik pikirannya kembali ke masa lalu. Bayangan pengalaman pertama terus muncul, membentuk dorongan yang lama terpendam. Freundin erinnert. Diese Frau hat mich an meine erste Annemarie. Hätte fast meine Mutter sein können. Und sie war bedeutend älter als ich. Habe ich mich zum ersten Mal richtig betätigen können. Sie hat mich verführt. Ich sollte ihn erst wieder zurückbekommen, einen Schuh ausziehen müssen. Dann Mund verkleben, zuerst Hände fesseln, sie geschlagen. Perhatiannya tertuju pada pengemudi di depan. Napas mulai tidak beraturan, sementara tangan bergerak perlahan. Aksinya itu tidak seperti yang dia harapkan. Werner pun gagal karena sang pengemudi lebih dulu menyadari ada sesuatu yang tidak beres,
yang membuatnya panik dan segera melarikan diri, bahkan tanpa sempat membawa barang miliknya. Dari kejadian singkat itu terlihat jelas pola yang ia miliki, tanpa perencanaan matang, tanpa persiapan, dan tanpa target yang benar-benar spesifik. Semua terjadi secara spontan, didorong oleh impuls yang sulit ia kendalikan. Hat mich niemand. Offen bin. Das wann und wie lange ich gelaufen habe, war ich noch nie. Die Gegend war mir unbekannt. Sebuah bangunan megah yang tampak tidak terurus menjadi pilihan Werner untuk melanjutkan tujuannya. Ich verlassen gewirkt und nichts zu hören war zu bemerken. Eine Menschenseele weit und breit. Ich dachte, das ist ein Paradies für mich. Die Lage war ideal. Setelah berkeliling memastikan situasi aman, dia memecahkan kaca jendela dan masuk ke dalam bangunan itu tanpa ragu. Konnte kaum Luft holen. Begitu masuk, Werner baru menyadari bahwa bagian dalam bangunan itu masih tertata rapi, tanda jelas bahwa tempat ini memiliki penghuni. Dia segera menuju dapur, mengambil sebilah pisau, lalu mulai berkeliling dengan langkah waspada. Suasana mendadak berubah mencekam saat dia memasuki sebuah ruangan. Meine Opfer. Ich war sicher, dass hier jemand wohnen würde. Di sana dia menemukan seorang pria di kursi roda dengan kondisinya yang terbatas dan perilakunya yang tampak tidak stabil. Dalam artian dia berkebutuhan khusus. Papa. Ich hatte Angst. Melihat pria tersebut membuatnya sempat terdiam, bukan karena rasa iba, melainkan karena situasi yang tidak ia perkirakan. Tanpa melakukan tindakan lebih jauh, dia memilih membiarkan pria itu tetap di tempatnya. Setidaknya untuk sementara. Werner kemudian bergegas menuju lantai atas. Dengan pisau di tangan, dia menyusuri setiap sudut ruangan, mencari kemungkinan adanya penghuni lain. Eine ganze Nacht lang allein aus Mutter hat mich dann einmal. Ich habe gedacht, sie bringt mich um. Ich sterbe vor Angst. Geholfen haben mir nur diese Geräusche. Sebuah kebetulan yang berujung petaka terjadi ketika sang ibu dan anak perempuannya baru saja pulang dari berbelanja. Mein Plan wird funktionieren. Dieses Haus war für mich ideal. Mereka masuk ke dalam rumah dengan santai, menaruh barang bawaan tanpa menyadari bahwa bahaya telah lebih dulu mengintainya. Apa ist da? Namun suasana tenang itu seketika berubah saat sang ibu menemukan serpihan kaca jendela yang berserakan di lantai. Kecurigaan pun seketika muncul, perlahan berubah menjadi rasa takut, sebuah tanda bahwa seseorang telah masuk ke dalam rumah mereka. Silvia. Werner terlihat bersembunyi, sementara anjing peliharaan keluarga mereka memperhatikannya dengan waspada. Di titik ini mulai terlihat bahwa bahkan seseorang seperti Werner pun masih memiliki rasa cemas, gugup, ragu, dan tidak sepenuhnya tenang saat menghadapi situasi. Leben immer Angst haben müssen. Er ist meinem Vater ausgeschmissen. Ich hatte sie versucht umzubringen. Mein Stiefvater, fremden Mann, zusammengelebt. Sempat terlintas keinginan untuk melarikan diri. Dia mencoba keluar, namun pintu depan telah terkunci. Dalam kondisi terdesak, pilihan itu pun tertutup. Dengan situasi yang semakin menekan, dia akhirnya berbalik masuk. Apa yang sempat tertunda kini kembali menguat, mendorongnya untuk melanjutkan rencana yang sejak awal telah ia bawa. Dengan cepat, Werner menyeret gadis itu ke dekat pintu masuk. Dalam situasi yang serba terburu-buru dan tanpa persiapan, dia mulai memanfaatkan benda-benda yang tersedia di sekitarnya. Salah satunya adalah gulungan perban kecil yang kemudian digunakan untuk mengikat kaki gadis tersebut pada gagang pintu. Tindakan ini dilakukan untuk membatasi pergerakannya, sehingga dia tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Meiner Mutter bin ich nur den Versuch gewählt, Buben gehasst. War ich nie wirklich sicher. Wollte keinen Buben, will ich.
Schwester hat mir mehr machen können, Luft für sie. Berbeda dengan anggota keluarga lainnya, sang ibu justru menunjukkan respon yang paling aktif. Dia memberikan perlawanan. Werner berhasil menyudutkan sang ibu hingga kedua gigi palsunya terlepas. Anehnya, meskipun korban sudah jelas tidak bernyawa, dia tetap mengikat kedua tangan dan kakinya. Aksi ini tampak tidak logis. Secara alami, orang yang sudah mati tidak mungkin melarikan diri. Namun bagi Werner, logika dan alasan praktis tampaknya tidak berlaku. Setiap gerakannya, meskipun bagi orang yang melihat dari luar tampak berlebihan, menggambarkan pola pikir seorang psikopat, di mana kekerasan bukan sekedar alat untuk mengendalikan korban, tetapi juga bagian dari ritual dan dorongan internal yang tidak bisa dihentikan. Setelah tenaga Werner terkuras habis akibat pergulatan brutal dengan ibunya, dia beristirahat sejenak selama beberapa menit. Werner baru tersadar ketika anjing milik keluarga itu mulai mendekatinya. Di sisi lain, gadis yang sebelumnya diamankan berusaha meloloskan diri. Di saat yang bersamaan, yaitu kakaknya, pria yang berada di kursi roda, mencoba naik ke lantai atas dengan cara merayap. Tepat saat Werner sedang mengikat kembali si gadis, telepon rumah berdering. Dia segera menyadari sesuatu. Pria yang menggunakan kursi roda telah berpindah. Dengan langkah hati-hati, Werner naik ke lantai atas. Di sana, pria itu terlihat di samping bak mandi yang penuh air. Werner menahan kepala korban ke dalam air, memaksanya berjuang untuk bernafas, dan keheningan yang sebelumnya mencekam kini berubah menjadi adegan penuh ketegangan, memperlihatkan kekejaman Werner secara jelas. Bringen aus Wut meinem Stiefvater wollte ich mich rächen, dass ich mich jetzt räche. Werner kembali mendekati gadis itu yang masih terperangkap dalam ketakutan. Gadis itu berusaha berpikir cepat di tengah situasi yang mengerikan. Dia mencoba strategi terakhir dengan cara menggoda dan mengelabui Werner. Ia meyakinkan Werner bahwa dirinya bersedia menyerahkan harga diri. Sebuah tawaran yang langsung menyentuh titik lemah obsesi Werner terhadap wanita. Namun dengan syarat, Werner harus mengambilkan obat untuk ibunya yang sedang sekarat. Strategi ini membuat Werner bimbang antara nafsu binatangnya dan keinginan untuk terlihat seperti penolong. Hal itu memberi celah bagi sang gadis untuk berharap pada sebuah keajaiban di tengah kegilaan tersebut. Sie braucht Medizin. Mutter ist krank. In der Küche. Mir helfen. Bitte. Entah apa yang ada di pikiran Werner. Dengan kegilaannya, dia memberikan obat kepada sang ibu. Yang jelas-jelas si ibu sudah meninggal di tangannya sendiri. Kesempatan itu dimanfaatkan sang gadis. Gib mir nur mehr das Mädchen. Du! Du! Tanpa banyak bereaksi, Werner segera bergerak untuk mengejar gadis itu, menandai awal dari perburuan berikutnya. Saat gadis itu berlari dalam keputusasaan, Werner mengejarnya tanpa ampun. Dengan pisau di tangan, dia menyerang berkali-kali hingga tubuh korban tidak lagi bergerak. Namun kematian sang gadis bukanlah akhir dari tindakan keji Werner. Dia tetap melakukan aksi terhadap tubuh korban yang sudah tidak bernyawa, memperlihatkan kekejamannya secara penuh. Kombinasi antara obsesi dan kegilaan murni. Adegan ini menjadi titik paling mengganggu secara psikologis. Setelah tuntas dengan kegilaannya, Werner menyiapkan kendaraan di garasi untuk mengangkut ketiga jasad korban. Dengan sisa tenaga yang ada, dia menyeret satu persatu dari mereka. Anjing peliharaan korban terus mengikuti setiap gerakannya.
Dia kemudian masuk ke kamar sang ibu untuk mencari pakaian ganti. Karena selera berpakaian yang telah membeku selama 10 tahun di penjara, Werner memilih sebuah jas pesta berwarna putih dengan penuh percaya diri. Namun tampak sangat aneh. Dia mengenakan busana formal tersebut, pakaian yang sama sekali tidak cocok untuk dipakai sehari-hari, apalagi bagi seorang pria yang baru saja melakukan pembantaian. Jas putih yang mencolok itu justru akan menjadi suar yang menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Karena sudah 10 tahun tidak menyetir, kemampuan Werner di balik kemudi telah tumpul. Dia mengemudi tidak terkendali, hingga sempat menabrak mobil yang terparkir. Kemana Werner akan membawa ketiga jasad di bagasi itu masih belum diketahui. Hatte ja schon einen perfekten Plan. Ich wollte weitermorden. Alih-alih pergi menjauh, Werner justru kembali ke kedai kopi yang ia kunjungi tempo hari. Dia bertemu kembali dengan pengunjung yang sama, pria paruh baya dan dua gadis yang sebelumnya. Namun kali ini, Werner datang dengan penampilan yang mencolok. Dia turun dari mobil korban dengan setelan jas pesta putih yang bersih. Dia memesan menu yang sama. Und sind wieder da gesessen. Es war unwiderstehlich. Ist mit mir richtig durchgegangen. Dia sama sekali tidak merasa cemas, bahkan lebih percaya diri. Namun dia tidak menyadari bahwa jas putihnya yang mencolok, perilaku ganjilnya, serta mobil yang sempat dia tabrak sebelumnya telah menjadi jejak yang akan segera menuntun polisi tepat ke hadapannya. Anjing yang berada di dalam mobil tiba-tiba menggonggong karena lapar. Wie komme ich an die beiden heran? Dann habe ich mich entschlossen. Ketika Werner pergi keluar untuk memberinya makan, para pengunjung kedai kopi ikut keluar bersamaan dengan kedatangan polisi yang mendapat laporan dari warga sekitar. Werner sama sekali tidak melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri. Dia justru dengan santainya membuka bagasi untuk memperlihatkan ketiga jasad yang dibawanya. Gleich werden jetzt alle zu Tode erschreckt. Ich bin berühmt. Alle haben jetzt Angst vor mir. Schade nur um die beiden Mädchen. Di momen itu, Werner hampir mencapai klimaks dalam imajinasinya. Tindakan keji yang dia lakukan membuatnya merasa akan menjadi orang terkenal dan ditakuti. Satu hal yang masih dia sesali, hanyalah kedua gadis itu yang batal menjadi korbannya. Körperliche Befriedigung, vorliegende Tat bewusst geplant, Auszug aus dem Psychiatrie. Film ini menyoroti obsesi dan narsisme gelapnya. Dia tidak tertarik pada uang atau motif biasa, tapi ingin membuktikan dirinya sebagai seniman maut. Seseorang yang melakukan kekejaman demi menegaskan citra dan kekuasaannya sendiri, sehingga penonton memahami psikologi seorang pembunuh yang narsistik. Werner tercatat memiliki 4 korban jiwa. Nah, sebelum rentetan pembunuhan tersebut, pada usia 16 tahun, Werner juga pernah melakukan percobaan pembunuhan dengan menikam ibunya sendiri. Namun sang ibu berhasil selamat. Bagi Werner, melihat ketakutan yang luar biasa di mata korbannya adalah sebuah orgasme mental. Dia tidak hanya ingin membunuh, dia ingin menikmati proses korbannya menyadari bahwa mereka akan mati. Ia ingin dunia mengenalnya sebagai sosok yang tidak bisa ditebak, tidak punya motif, dan tidak murni karena dorongan predator. Jas pesta putih yang dia pakai adalah simbol bahwa dia ingin tampil dan menjadi pusat perhatian saat ditangkap. Werner memiliki delusi bahwa dia adalah seorang kriminal kelas atas. Dia merasa terhina jika dianggap sebagai pencuri atau perampok biasa. Masa kecil yang penuh penolakan sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah dan sering dicemooh membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Membunuh adalah caranya untuk membalas dendam pada dunia. Satu fakta yang paling mengerikan dari persidangannya adalah pengakuan Werner bahwa dia merasa sangat puas dan tenang setelah membunuh, seolah beban hidupnya terangkat.
Hal inilah yang membuatnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pelajaran paling mendalam dari film ini adalah bagaimana trauma masa kecil yang tidak tertangani dapat membusuk dan bermutasi menjadi monster di masa dewasa. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, dampak penghancuran identitas, stigma anak haram. Werner lahir dari hubungan luar nikah dan terus-menerus dicemooh oleh lingkungan, bahkan oleh neneknya sendiri. Stigma sosial pada anak-anak bisa menghancurkan harga diri mereka sejak dini karena dia merasa kotor. Kekerasan fisik yang diterima dari ayah tirinya dan penolakan dari ibunya mengajarkan Werner satu hal: kekuatan adalah satu-satunya bahasa untuk bertahan hidup. Dia belajar bahwa untuk tidak disakiti, dia harus menjadi sosok yang paling menyakiti. Kekerasan di rumah adalah pelajaran pertama yang membentuk pola pikir predatornya. Dan yang tidak kalah penting, kegagalan empati akibat pengabaian. Seorang pembunuh berantai seringkali kehilangan kemampuan untuk berempati karena mereka sendiri tidak pernah mendapatkan empati sejak kecil. Saat Werner menangis atau butuh kasih sayang, dia justru mendapatkan cemoohan. Akibatnya, ia tumbuh menjadi sosok yang mati rasa dan justru merasa puas saat melihat orang lain merasakan penderitaan yang pernah ia rasakan. Masa lalu Werner menunjukkan pola yang jelas: berbohong, mencuri, menyiksa binatang, hingga akhirnya menikam ibunya di usia 16 tahun. Pelajarannya, perilaku antisosial pada remaja bukanlah fase kenakalan biasa. Jika tanda-tanda awal ini diabaikan atau hanya dihukum tanpa rehabilitasi mental yang tepat, ledakan kekerasan yang lebih besar di masa depan hampir pasti terjadi. Kesimpulannya, seorang pembunuh berantai tidak lahir begitu saja. Mereka diciptakan oleh kombinasi gangguan mental dan lingkungan yang penuh kebencian. Film ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita tanamkan pada seorang anak hari ini, kasih sayang ataupun kekerasan, akan menentukan apakah dia akan menjadi pelindung atau pemangsa di masa depan. Pilihannya ada di tangan kalian.